Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah benda yang berada dalam air itu akan mengalami tekanan oleh air yang berada di atasnya. Pada percobaan ini, kita akan melihat tekanan hidrostatis yang bekerja pada sebuah bidang segi empat yang berada di dalam air. Pada percobaan ini, kita akan melihat dua kondisi bidang yang tenggelam. Pada kondisi pertama, dapat kita lihat bahwa bidang segi empat ini itu berada di bawah permukaan air. Nah, kondisi ini yang dinamakan sebagai kondisi bidang tenggelam seluruhnya. Kondisi kedua yang akan dicoba adalah kondisi bidang tenggelam sebagian. Sebagaimana dapat dilihat pada alat ini, bahwa sebagian dari bidang kuadran segi empat ini berada di atas permukaan air atau tidak terkena air sama sekali. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai tenggelam sebagian. Sebelum mulai percobaan, saya akan perkenalkan alat yang akan kita gunakan. Alat yang kita gunakan dinamakan hydrostatic pressure apparatus, yaitu alat ini yang terdiri dari sebuah bidang kuadran yang terhubung dengan lengan beban. Nah, di satu sisi, di ujung lengan beban sebelah kiri itu akan terdapat penggantung beban, sementara di sebelah kanannya ini adalah beban penyeimbang. Selain itu, pada bagian bawah sini terdapat keran pengeluaran yang berfungsi mengeluarkan air dari dalam kotak kaca ini. Untuk bebannya sendiri itu terdiri dari beberapa buah. Di sini kita punya beban yang beratnya 10 gram, kemudian ini ada yang 20 gram, dan yang ini ada yang 50 gram. Langkah pertama adalah kita harus pastikan bahwa alat ini berada pada posisi horizontal. Untuk memastikan alat ini berada dalam posisi horizontal, kita dapat melihat gelembung nifo yang ada di sini. Alat ini akan dinyatakan dalam kondisi horizontal apabila gelembung udaranya tepat berada di tengah lingkaran. Nah, apabila alat ini belum horizontal, kita bisa atur kemiringannya atau posisinya dengan mengatur skrup-skrup kaki yang ada di sisi kanan dan kiri dari alat ini. Langkah kedua adalah kita harus membuat alat ini dalam kondisi seimbang saat sebelum digantungkan beban. Untuk mengatur keseimbangan alat ini atau membuat alat ini dalam kondisi seimbang, kita dapat mengatur beban pemberat yang berada di sisi kanan alat. Sementara untuk mengetahui apakah alat ini sudah dalam kondisi seimbang atau belum, kita dapat memperhatikan garis di sini. Alat tekanan hidrostatis dinyatakan seimbang apabila lengan beban ini berada tepat di garis yang tengah. Apabila lengan beban itu terangkat ke atas seperti ini, atau dia terlalu bawah seperti ini, maka alat belum seimbang. Sehingga nanti kalian harus mengatur beban pemberatnya sehingga alat dalam kondisi seimbang. Nah, kondisi seimbang ini juga harus selalu diperoleh ketika kalian mau membaca berapa tinggi air yang terdapat di dalam alat. Pada saat penyeimbangan alat tadi, kita gantungkan penggantung beban pada sisi kiri alat. Nah, pada perhitungan selanjutnya, penggantung beban ini dapat kita abaikan atau nilainya sama dengan 0. Karena telah kita seimbangkan dengan pemberat yang ada di sisi kanan. Jadi dalam kondisi seimbang dapat diumpamakan bahwa penggantung beban ini bisa kita anggap tidak ada. Langkah selanjutnya adalah kita gantungkan beban-beban ini ke penggantung beban yang berada di sebelah kiri. Pertama kita gantungkan dulu semua beban yang kita punya. Total seluruh beban yang digantungkan itu adalah 450 gram. Seperti bisa kalian lihat bahwa alat ini cenderung berat ke arah kiri. Nah, untuk menyeimbangkan alatnya, maka kita harus masukkan air ke dalam
bejana ini hingga alatnya seimbang. Oke, di sini saya masukkan air. Oke, di sini dapat kalian lihat bahwa ketika air sudah hampir penuh atau ketika air sampai mencapai ketinggian tertentu, maka lengan ini akan mulai menyeimbangkan dirinya. Tapi di sini dapat dilihat bahwa lengan masih cenderung ke arah kiri, maka kita tambahkan kembali air hingga alat ini dalam kondisi seimbang. Setelah kalian menambahkan sejumlah volume air, maka alat ini dalam kondisi seimbang kembali. Ya, kondisi seimbang ini dapat kalian perhatikan tadi dari garis tengah yang ada di ujung lengan beban ini. Kalian bisa perhatikan bahwa di ujung sini, ya, lengan beban di ujung kiri itu telah berada tepat di garis yang tengah. Maka alat ini sudah dalam kondisi seimbang kembali, dan setelah ini bisa kalian lakukan pembacaan tinggi air yang berada di dalam bejana. Setelah alat ini kembali dalam kondisi seimbang dengan beban maksimum atau sebesar 450 gram, maka kalian lakukan pembacaan tinggi muka air menggunakan meteran yang berada di alat ini. Pada kombinasi beban pertama sebesar 450 gram, dapat terbaca bahwa kedalaman air di dalam bejana itu adalah 157 mm. Setelah dilakukan pembacaan kedalaman air, maka kalian catat kombinasi beban sebesar 450 gram tadi dan kedalaman air 157 mm di dalam form isian data praktikum. Setelah dilakukan pengisian data, maka kita lanjutkan dengan kombinasi beban yang kedua, yaitu sebesar 420 gram. Nah, jadi untuk kombinasi beban selanjutnya, kita dapat mengurangi beban sebesar 20-30 gram. Tergantung jumlah data yang akan kita peroleh. Jadi kita kurangi saja bebannya sebesar 30 gram. Di sini dapat kalian lihat bahwa lengan beban tidak dalam kondisi seimbang karena bagian kiri ini dia terangkat ke atas. Artinya bahwa tekanan hidrostatis yang bekerja itu lebih besar dari beban yang tergantung. Oleh karena itu kita harus mengurangi ketinggian muka air di dalam bejana ini. Untuk mengurangi ketinggian airnya, kita dapat membuka keran pengeluaran di sini sehingga air di sini akan turun. Baik, sekarang kita coba buka keran pengeluaran ini. Kita atur sedemikian rupa sehingga air dapat keluar, namun dapat kita kendalikan. Kita tunggu hingga alat ini seimbang kembali. Apabila alat sudah dalam kondisi seimbang, maka kita dapat lakukan pembacaan ketinggian air untuk kombinasi beban yang kedua. Untuk kombinasi beban kedua ini, tinggi air yang tercatat itu adalah 148 mm. Setelah dilakukan pembacaan kedalaman muka air,
Maka kita catat kedalaman muka air dan bebannya pada formulir isian data praktikum. Setelah dicatat, kita lanjutkan untuk kombinasi beban yang ketiga. Kita kurangi lagi sebesar 30 gram sehingga menjadi 390 gram. Baik, jadi sekarang beban di sini sudah 390 gram dan dapat dilihat lengan beban ini kembali terangkat, yang artinya gaya hidrostatis yang bekerja lebih besar dan kita harus kurangi kembali tinggian air di dalam bejana ini sehingga alat menjadi seimbang kembali. Maka kita kembali buka keran pengeluaran ini. Baik, kita buka keran pengeluaran ini sehingga alat kembali seimbang. Baik, ini kondisi ketiga, alat sudah kembali seimbang. Kemudian kita baca ketinggian muka airnya. Tinggian muka air untuk kombinasi beban ketiga sebesar 390 gram itu adalah 141 mm. Setelah dibaca, kembali kalian catat kombinasi beban tersebut pada formulir isian data praktikum ini. Dalam percobaan, bisa saja kalian membuka keran pengeluaran ini terlalu besar sehingga alat menjadi tidak seimbang dan dia cenderung memberat ke arah kiri di mana beban ini terlalu berat. Kalian tidak perlu khawatir, kalian cukup tambahkan air ke dalam bejana ini. Jadi kalian tambahkan air secara perlahan hingga alat mencapai kondisi seimbangnya. Nah, dapat kalian lihat di sini, dia sudah mulai goyang atau mulai naik, ya, tapi belum seimbang. Maka kalian tambahkan kembali secara perlahan hingga alat dalam kondisi seimbang kembali. Setelah alat dalam kondisi seimbang, maka kalian dapat lanjutkan pembacaan kedalaman air menggunakan skala ukur yang terdapat pada alat ini. Langkah selanjutnya, kita akan kurangi kembali kombinasi beban ini sebesar 30 gram. Ya, jadi tadi dari 390 gram kita kurangi 30 gram menjadi 360 gram. Oke, setelah diganti menjadi 360 gram, kita kurangi kembali muka airnya dalam bejana hingga dia dalam kondisi seimbang. Setelah alat dalam kondisi seimbang, kalian baca kembali ya kedalaman air pada skala ukur ini. Kemudian kalian catat pada lembar isian data percobaan. Oke, kalian dapat lanjutkan percobaan ini dengan mengurangi kembali bebannya sebesar 30 gram hingga dia mencapai kondisi tenggelam sebagian. Percobaan kita lanjutkan pada kondisi beban tenggelam sebagian, di mana terdapat bagian dari bidang kuadran segi 4 ini yang berada di atas permukaan air. Tentunya tekanan hidrostatis yang bekerja pada bidang kuadran akan berbeda dengan tekanan hidrostatis yang bekerja pada kondisi tenggelam seluruhnya di mana muka air berada di atas bidang kuadran, atau
ketika bidang kuadrannya tenggelam. Prosedur percobaan pada bidang kuadran tenggelam sebagian itu sama dengan prosedur percobaan pada bidang tenggelam seluruhnya. Jadi di sini kalian akan mengurangi beban pada lengan kiri ini sebesar 20 gram. Kemudian kalian atur ketinggian muka airnya hingga lengan beban menjadi seimbang. Kemudian kalian baca ketinggian muka air yang berada di dalam bejana. Jadi secara prinsip percobaannya itu sama, hanya kondisi kuadrannya yang berbeda. Nanti dari percobaan ini kalian akan peroleh kedalaman muka air dan beban pada kondisi tenggelam sebagian. Setelah kalian mengisi dan melengkapi form isian ini, pastikan datanya sudah lengkap, massa beban, kedalaman air, pada kondisi beban tenggelam sebagian dan beban tenggelam seluruhnya. Konsultasikan data ini ke asisten untuk dicek kebenarannya. Setelah itu, kalian dapat mengakhiri percobaan tekanan hidrostatis ini.